Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Ridwan, Guru Seni Budaya SMA Muhammadiyah 1 Taman. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi baik dan siap belajar. Alhamdulillah minggu lalu kalian sudah menganalisis pameran dan insya Allah sudah paham semua ya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan belajar tentang perencanaan pameran seni rupa. Apa saja sih yang harus direncanakan? Apa ya? Well, sebelum menyelenggarakan pameran, pastinya kita harus menyiapkan perencanaan yang matang agar kegiatan pameran mendapat persetujuan dari pihak sekolah dan acara pameran berjalan dengan lancar tentunya. Perencanaan yang matang tidak diukur dari panjangnya teks yang kalian tulis dalam proposal. Namun, perencanaan yang matang adalah perencanaan yang sistematis dan logis. Adapun tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk perencanaan pameran seni rupa adalah sebagai berikut. Ada 6 tahapan yang harus kalian lalui, yaitu menentukan tujuan, menentukan tema, menyusun kepanitiaan, menentukan waktu dan tempat, menyusun jadwal kegiatan, dan menyusun proposal kegiatan. Namun, untuk memangkas durasi video, pada bagian perencanaan pameran, Bapak bagi menjadi 2 part. Part pertama, kita akan membahas tujuan, tema, dan menyusun kepanitiaan. Sedangkan di part 2, kita akan membahas tentang menentukan waktu dan tempat, menyusun jadwal kegiatan, dan menyusun proposal kegiatan. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke part 1. Yang pertama, menentukan tujuan. Tahap ini merupakan tahap yang paling mendasar, namun perannya sangat penting untuk keberhasilan pameran. Karena tanpa tujuan yang jelas, kegiatan yang kalian lakukan akan kehilangan arah dan tidak akan berhasil sesuai keinginan. Bahkan, yang paling buruk ketika kalian baru saja menunjukkan proposal ke pihak sekolah dan langsung mendapat penolakan dikarenakan tujuan yang kurang menarik ataupun tujuan yang belum jelas. Contoh tujuan pameran dapat berupa sosial kemanusiaan dan tujuan komersial. Contoh sosial kemanusiaan adalah sebagai sarana pendidikan maupun hiburan bagi masyarakat, atau acara galang dana korban bencana yang bisa dilakukan pada ruangan tertutup dan terbuka. Sedangkan contoh komersial yaitu sebagai ajang jual beli karya seni atau sebagai lahan promosi gedung dan galeri yang baru saja berdiri, agar banyak seniman yang tertarik menyewa gedung atau galeri tersebut untuk berpameran di kemudian hari. Yang kedua, menentukan tema. Tahap ini berfungsi untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai, sehingga dengan adanya tema dapat memperjelas misi pameran. Tema juga dapat digunakan untuk menyesuaikan kriteria karya yang akan dipamerkan. Contoh, misalnya kalian memiliki tujuan sosial yaitu pendidikan sekaligus hiburan masyarakat. Kalian dapat memilih tema kesenian berdasarkan sudut pandang sejarah, misalnya sisi lain Kartini atau peristiwa kemerdekaan. Penentuan tema ini pada intinya harus sejalan atau seirama dengan tujuan di awal yang Bapak jelaskan tadi. Yang nomor 3, menyusun kepanitiaan. Acara pameran yang berhasil tak terlepas dari peranan panitia yang sangat penting selaku penggerak acaranya. Penempatan dan pemilihan bidang kepanitiaan haruslah tepat sesuai karakter dan kompetensi individu atau orang yang menduduki bidang kepanitiaan itu. Contoh, si A adalah orang yang mahir dalam hal dokumentasi, tapi si A ini ditempatkan pada bagian bendahara. Tentu saja itu tidak cocok. Dalam menyusun kepanitiaan ini tidak harus ketua acara yang menyeleksi tiap anggotanya untuk menempati bagian kepanitiaan tertentu. Tapi kalian juga dapat mengajukan diri, ingin ditempatkan pada bagian apa. Tentunya pilihlah bagian yang sesuai dengan kemampuan kalian. Berikut pembagian tugas kepanitiaan dalam pameran seni rupa di sekolah.
Susunan kepanitiaan yang paling mendasar adalah pelindung. Pelindung kegiatan pameran umumnya dijabat oleh kepala sekolah. Tugasnya sebagai penanggung jawab terlaksananya kegiatan pameran di kelas atau sekolah, baik yang menyangkut urusan ke dalam maupun ke luar. Setelah pelindung, ada penanggung jawab. Penanggung jawab kegiatan pameran umumnya dijabat oleh guru mata pelajaran kesenian. Tugasnya memberikan arahan dan bimbingan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Setelah penanggung jawab, ada ketua. Ketua kegiatan pameran umumnya dijabat oleh ketua kelas atau ketua OSIS. Kalau dalam Muhammadiyah biasanya disebut IPM. Tugasnya mengoordinasi dan memimpin semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pameran. Seorang ketua harus mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung kegiatan pameran seni rupa. Di bawah ketua ada wakil ketua. Wakil ketua bertugas membantu ketua untuk kelancaran kegiatan pameran. Apabila ketua berhalangan hadir, maka wakil ketua dapat mengganti atau melaksanakan tugas ketua. Wakil ketua juga bertanggung jawab atas kepengurusan berbagai hal dan memperlancar kegiatan seksi-seksi kegiatan pameran seni rupa. Setelah wakil ketua, ada sekretaris. Tugas pokok sekretaris yaitu menulis seluruh kegiatan panitia selama penyelenggaraan pameran dan menangani bidang administrasi yang meliputi pembuatan proposal kegiatan, pembuatan surat-surat pemberitahuan, dan pembuatan surat-surat izin terkait kegiatan pameran seni rupa. Sekretaris juga bertugas mengarsipkan surat-surat penting serta menyusunnya sesuai tanggal dan waktu pengeluaran surat-surat tersebut secara cermat dan teratur. Setelah sekretaris, ada bendahara. Bendahara bertugas menangani bidang keuangan. Seorang bendahara harus mampu bertanggung jawab atas penggunaan dana yang dikeluarkan dalam kepentingan kegiatan pameran. Bendahara juga bertugas dalam menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan dana dalam kegiatan pameran. Bendahara harus memiliki sikap yang jujur, teliti, cermat, sabar, tidak boros, dan tidak lepas rasa tanggung jawab terhadap seluruh tugas yang dilaksanakannya. Selanjutnya ada seksi-seksi. Seksi-seksi dibentuk untuk menunjang pelaksanaan pameran. Seksi-seksi kegiatan pameran seni rupa dibagi menjadi 8 seksi. Yang pertama ada seksi penyeleksi. Seksi penyeleksi bertugas menyeleksi karya-karya yang akan dipamerkan. Yang kedua ada seksi dekorasi. Seksi dekorasi bertugas mengatur dan membuat ruangan pameran menjadi lebih indah dan menarik. Yang ketiga ada seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi bertugas mendokumentasikan semua yang berhubungan dengan kegiatan pameran. Yang keempat ada seksi publikasi. Seksi publikasi bertugas mempublikasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pameran. Yang kelima ada seksi keamanan. Seksi keamanan bertugas menjaga keamanan selama pameran berlangsung sampai berakhirnya pameran. Yang keenam, seksi usaha. Seksi usaha bertugas mencari dana yang dibutuhkan, misalnya dengan mencari sponsor atau donatur untuk kegiatan pameran seni rupa. Yang ketujuh ada seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan bertugas mempersiapkan semua perlengkapan dan alat-alat yang dibutuhkan selama pameran berlangsung. Tanggung jawab ini dimulai dari pengadaan sampai pengambilan barang. Dan yang terakhir ada seksi konsumsi. Seksi konsumsi bertugas dan bertanggung jawab dengan berbagai hal yang berkaitan dengan konsumsi. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah belajar tentang 3 poin pertama dalam hal perencanaan pameran seni rupa. 3 poin berikutnya akan kita bahas pada video part kedua. Kalau gitu sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.